Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada renungan pagi hari ini, tanggal 22 September. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dan marilah sebelumnya kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini mengucapkan syukur untuk berkat kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh-Mu mengajari kami sehingga kami boleh mengerti, dan tuntunan Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saudaraku, kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Samuel 16 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Perikop ini bercerita tentang perjalanan Raja Daud ketika dia melarikan diri dari anaknya Absalom. Pada perjalanan itu, Raja Daud tiba di sebuah kota yang bernama Bahurim. Di kota itu, dia bertemu dengan seorang lelaki, yaitu Simei bin Gera. Siapakah Simei bin Gera? Dia adalah kaum keluarga dari Raja Saul. Ketika Simei bin Gera bertemu dengan rombongan raja, dia berteriak-teriak dan berkata, "Enyahlah!" Dan sepanjang pertemuan itu, dia mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas. Apa yang dia katakan kepada Raja Daud? Dia mengutuki Raja Daud dengan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh seorang raja. Dia berkata, "Hai engkau seorang dursila, hai engkau seorang penumpah darah, dan engkau sekarang dirundung malang." Sungguh tidak ada sedikit pun penghormatan yang diberikan oleh Simei kepada Raja Daud. Tetapi apakah sikap atau reaksi dari Raja Daud atas perlakuan dari Simei? Apakah Daud marah? Apakah Daud membalasnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hal ini Daud mengakui kedaulatan Tuhan. Menurut Daud, dalam ayat yang ke-10 dikatakan, "Jika Tuhan menghendaki Simei mengutuk, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya." Daud yakin, Daud sangat percaya penuh akan kedaulatan Allah. Dia yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa terjadi dalam kehidupannya tanpa seizin Allah. Bahkan dengan kerendahan hati dia berkata pada ayat yang ke-12, "Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Luar biasa. Bagaimana dengan kita saudaraku? Pada hari ini kita akan memasuki waktu kita bekerja, berkarya, melayani. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan seseorang dengan perkataan-perkataan yang pedas, dengan tindakan yang membangkitkan amarah kita? Apakah yang akan kita katakan? Apakah yang akan kita perbuat jika kita menghadapi situasi yang demikian? Apakah reaksi Anda? Apakah reaksi saya? Ketika ketulusan kita, ketika keikhlasan kita dengan tujuan untuk pelayanan dinilai negatif oleh orang lain, tentu kita tidak mudah untuk menerimanya. Tentu ada rasa pedih,
ketika kita dicurigai dalam sebuah pelayanan dengan niat keikhlasan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hati adalah kuncinya. Hati adalah kuncinya. Kerendahan hati Daud adalah contoh bagi kita. Karena Daud mengakui kedaulatan Tuhan. Daud mengakui bahwa Tuhan sangat berdaulat dalam kehidupannya. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Bahkan dalam ayat 10 dikatakan, jika Tuhan berfirman, tidak ada satupun yang dapat menghentikan Simei mengutuki dia. Jika sebuah peristiwa yang demikian kita hadapi, saudaraku, ada dua hal yang boleh kita lakukan. Apakah itu? Yang pertama, kita harus merenungkan kembali, mengintrospeksi diri kita. Apakah benar hal itu? Apakah betul yang dikatakannya kepada kita? Kemudian, bila memang hal itu tidak benar adanya, maka kita harus bersabar dan lebih bersabar lagi. Reaksi yang bijaksana adalah bersabar. Bersabar dan menyerahkan semua dalam situasi dan di dalam kendali Tuhan. Ketika kita mengakui kekuasaan Tuhan, ketika kita mengakui semua di dalam kendali Tuhan, maka kita akan disanggupkan untuk mengendalikan diri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini doa dan harapan kita adalah kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang penuh kasih dan penyerahan diri dalam kuasa yang maha agung. Biarlah dia mengutuki, tetapi Tuhan memberkati. Biarlah dia mengata-ngatai, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Tuhan akan membalaskan yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Biarlah hari ini kita bisa bekerja, berkarya, melayani. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.